Nyansuk, halo. Halo semuanya. Ya. Jansuk. Halo. Jansuk. Jansuk. Gimana? Sehat-sehat ya, Jansuk ya? Sama-sama. Semuanya sehat. Semuanya. Semua sehat. Semua sehat. Oke, ini selamat datang. Selamat sore Pak Dedi. Host kita Pak Dedi sudah hadir di tempat ya. Oke, tepat waktu sekali ini Pak Dedi ini ya. Ya. 20 menit kita udah mulai. Silakan. Ini ada Ko Jansuk, ketua kita. Sama siapa? Yu Jansuk. Balik Karimun. Pak Ko Jinsuk. Ya siapa? Susan. Bu Susan. Nama cantik aja Bu Susan. Garut. Ya, Jansuk ya. Ini siapa ini? Bye. Bilang Suk. Ya. Pak Dedi. Ya. Apa kabar? Bye. Baik, Pak Willy. Siapa lagi ya? Siapa? Pak Hendra yang Pak Hendra. Ya. halo. Kang Jensuk. Iya. Itu siapa lagi? Wen Wei Suk.呀，大家下午好。 Yo hao. Ada Jason. Jackson. Pak Jackson. Jason Chong, halo nih hao. Siapa lagi ya? Bilang Suk. Ada William, ada Billy Chandra. Ya. Ini ada Iya. Mina. Ya, terus. Lekwe dari Makassar. Ya. Terus siapa ini? Siapa lagi ya? Nah itu Pak Tidata, Pak Bagong. Pak Bagong. Wah, Pak Bagong. Kalimantan. Untuk awal 1 jam di muka ini sebetulnya kita akan mendiskus masalah Cang Dunia yang akan diadakan di Bandung, tapi sepertinya dari Yenmo Chung Cang dan dari pengurus dari Suje Changse itu belum siap untuk ikut dalam Zoom. Sebetulnya Zoom yang kedua ini kita untuk membiasakan yang nantinya akan meeting Zoom untuk Suje Changse. 我们这个平台是给我们世界章事理事会议的平台，但是研墨中长还没有到场，还有文飘中长也是还没有到场呀。所以呢，我们可能第三次我们 Zoom meeting， 他们能够参加我们这个 Zoom meeting 呀。OK， 那从马来西亚中长有能够讲几句话吗？给我们啊。哎，大家好 ，Hello， 听得到。大家好，哎，谢谢你们开这个平台，也很好啊，因为大家一种凝聚力啊，分享一些格外的一些知识，比如说吃素是很好啊，加上这个病毒的时候，应该是说吃素比较好啊，不要吃这样多肉啊，对身体比较健康。对。好的，就马来西亚可能中长能够把其他的中长能够参加我们 Zoom 的 meeting， 因为是我们这个 Zoom meeting 不是单印尼，我们能够从马来西亚还有中国一起来参加我们来见面呀，这样子。OK。Oke,
sehubungan dengan kita akan menghemat waktu ya, dari Pak Antoni Bahtiar mungkin bisa memberikan paparan dahulu untuk masalah vegetarian untuk gaya hidup era new normal ya. Silakan Pak Antoni. Pak Antoni ini adalah seorang fotografer, kemudian juga seorang desainer ya. Jadi beliau mulai vegetarian itu di umur 20 sampai sekarang sudah kurang lebih 30 tahun. Tapi kelihatan sehat, seger ya, seger, kemudian gemuk juga. Jadi salah ya punya persepsi kalau makan vegetarian itu jadi kurus. Oke. Silakan Pak Antoni untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih. Nah, jadi apa? Sebelum kita mulai ke slide itu, mungkin saya akan sampaikan beberapa pengantar dulu. Maaf, suara saya jelas atau bergema? Jelas. Jelas ya? Baik. Ya, jadi kalau sebelum saya masuk ke tema vegetarian itu, sebelumnya saya mau memberikan gambaran ya mengenai new normal ini. Jadi gaya hidup new normal. Nah, seperti kita ketahui bahwa belakangan ini kan semuanya serba mengikuti tren ya. Jadi yang secara garis besar kita ada kenal dua tren, yaitu pertama adalah tren kesehatan. Nah, tren kesehatan ini biasanya kita mulai dari pertama kali peristiwa ada yang bilang, ya entah pejabat, entah siapa yang bilang, kalau berjemur di sinar matahari itu bisa membunuh virus. Nah, akhirnya jadi semua orang mengikuti tren itu. Jadi yang saya juga terkejut karena tetangga yang biasanya saya nggak tahu siapa, bagaimana rupanya nggak pernah tahu, sekarang mulai keluar. Jadi ada tetangga yang berjemur di balkonnya, ada tetangga yang berjemur di halamannya, ada yang jalan-jalan depan rumahnya. Jadi akhirnya saya bisa melihat tetangga semuanya pada berjemur karena mengikuti tren. Nah, tren ini lagi berjalan, terus tiba-tiba ada lagi tren bahwa kalau kita olahraganya jalan atau lari, itu kemungkinan kita terlalu berdekatan dengan orang kan. Nah, jadi akhirnya trennya adalah kita harus naik sepeda biar kita bisa menjaga jarak. Akhirnya hampir semua orang kalau kita perhatikan tuh mau beli sepeda sekarang. Jadi yang punya toko sepeda mungkin senang ya. Jadi semua naik sepeda. Nah, itu, jadi trennya berkembang seperti itu. Lalu ada lagi setelah tren kesehatan, ada lagi tren daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh yang seperti apa itu? Nah, jadi mulai ada isu bahwa jahe dan berbagai ramuan tradisional itu bisa membunuh virus. Hampir semua. Jadi kalau pada waktu itu, kalau kita ke pasar nyari jahe itu susah setengah mati. Kalaupun ada, harganya mahal sekali. Jadi hampir semua orang minum jamu, minum ramuan tradisional. Ya bagus juga sih untuk pedagang jahe, pedagang sayur, pedagang bumbu, jahe dan berbagai ramuan itu jadi laku, uang jamu. Setelah tren itu berjalan, lalu timbul lagi tren baru, vitamin C. Vitamin C dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Akhirnya kemana-mana vitamin C habis. Lalu timbul tren baru lagi seperti pemakaian kayu putih. Ada yang dibuat bentuk seperti asap, ada yang dibuat seperti obat gosok dan sebagainya. Dan yang terakhir saya dengar, tren itu adalah kalung pembunuh virus. Nah ini saya juga nggak tahu secara medis itu bagaimana cara kerjanya. Saya juga belum dapat informasinya bagaimana caranya kalau itu pembunuh virus, tapi dipercaya. Sehingga akhirnya sekarang orang mulai berusaha untuk membeli kalung yang dianggap bisa membunuh virus. Nah, jadi itu tren-tren yang terjadi di sekitar kita. Nah, lalu kalau saya berpikir, nah kenapa kita tidak nyoba satu tren lagi yang sebenarnya sudah lama terjadi, sudah lama hadir dan kita semua kenal, yaitu yang tren hidup sehat normal yang dinamakan vegetarian. Nah, vegetarian itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi mungkin pada awalnya kalau mungkin biasanya saya kalau berbicara mengenai vegetarian, semua orang tiba-tiba ketakutan.
waduh, saya biasa makan cukyok, besok nggak boleh makan cukyok. Saya biasa makan samchan, besok nggak bisa makan samchan. Jadi semua orang ketakutan. Tapi nanti yang akan saya sharingkan, akan saya sampaikan di sini, Bapak, para bibi, para paman dan teman-teman, para asuk, jangan khawatir, karena yang akan saya berikan ini adalah vegetarian yang bisa kita lebih fleksibel. Ya. Oke, kita akan masuk ke pilihan lifestyle vegetarian. Nah, kalau lifestyle vegetarian itu kita kenal, orang kenal ya. Pertama adalah vegan atau Jainisme atau agama Jain. Nah, agama Jain ini lahir jauh sebelum agama Buddha lahir. Jadi sebelum agama Buddha lahir, agama Jain ini sudah terkenal di India, dan kebanyakan memang penganutnya adalah orang-orang kaya, orang-orang yang berada di sana, jadi bukan rakyat. Jadi mereka menganut Jainisme. Nah, jadi kalau kita lihat di vegan atau Jainisme ini, mereka sama sekali ketat. Jadi selain mereka tidak makan daging-dagingan, mereka juga tidak memakai barang-barang yang berasal dari hewan. Jadi seperti dompet kulit, sepatu kulit, dan semua. Pokoknya semua yang berasal dari makhluk hidup lainnya yang harus mati karena kulitnya dipakai atau barang-barangnya dipakai untuk perlengkapan manusia, mereka tidak akan pakai. Jadi mereka lebih suka memakai barang-barang imitasi. Selain itu mereka juga ada pantangannya. Pantangannya seperti apa? Seperti mereka juga tidak makan bawang, tidak makan wortel, tidak makan kentang, tidak makan ubi. Nah, itu kenapa? Karena menurut mereka kalau misalnya kita makan singkong, ubi, kentang, itu kita harus mencabut makanan, meskipun itu bukan daging, tapi karena makanan itu harus dicabut dari tanah, itu berarti kan membunuh tanamannya, dan mereka tidak mau. Jadi mereka hanya makan yang daun-daunnya saja, atau yang hanya memetik daun saja. Nah, seperti itu. Jadi itu vegetarian yang sangat ketat. Mungkin kita juga berat ya kalau tiba-tiba saya mengajak, ayo besok kita mulai menjadi vegan, itu sangat berat sekali. Mungkin orang mau benar, jadi orang akan takut. Lalu yang lebih ringan itu adalah vegetarian. Jadi vegetarian itu hampir sama seperti vegan, jadi mereka juga tidak makan daging, terus tanaman-tanaman yang dicabut, bawang-bawangan juga dimakan, tapi mereka masih memakai sepatu kulit dari kulit sapi atau dompet, tas dan sebagainya, mereka masih memakai, tapi hanya mereka tidak memakan. Nah, mungkin kalau waduh vegetarian juga masih berat nih. Gimana kalau ada nggak sih penawaran yang lebih ringan? Oke, ada lagi yang namanya vegetarian lacto dan vegetarian ovo. Nah, kalau vegetarian lacto sama, semua tidak dimakan daging-dagingan. Nah, tapi mereka tetap makan ini, mereka tetap minum susu. Jadi susu-susu itu masih diminum, seperti contohnya di India. India itu kebanyakan vegetarian lacto. Jadi mereka tidak makan daging, tapi mereka tetap masih mengkonsumsi susu atau yogurt. Tuh. Jadi kalau ini lebih ringan, boleh kita pilih yang ini. Atau kita juga pantangnya bukannya susu, tapi telur. Jadi kita pantangnya tadi, jadi kalau yang semula pantangnya susu, sekarang kita pantangnya telur. Jadi kita tidak makan telur, kalau tadi semula kita hanya minum susu, pantang telur, sekarang kita pantang susu tapi minumnya telur, makannya telur. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau ini pun masih dirasa, aduh, kok masih berat ya? Nah, ada pilihan lain lagi yang lebih mudah, yaitu Western vegetarian. Nah, Western vegetarian ini mereka mengizinkan semua orang untuk makan apa saja kecuali daging. Jadi kecuali daging-dagingan yang berasal dari makhluk hidup, semua boleh dimakan kecuali itu daging-dagingnya saja. Jadi susu, keju, dan produk turunan itu semua boleh. Nah, ini jadi lebih ringan kan? Jadi kalau saya nggak makan daging tapi saya makan keju masih bisa. Saya makan produk-produk lain yang terbuat dari susu atau dari telur masih bisa. Nah, tapi kalau dirasakan, aduh,
Western vegetarian juga masih berat nih, kita nggak bisa makan daging nih. Padahal kita pengen banget makan daging. Nah, begini aja deh, karena kita kan tujuannya adalah untuk kesehatan. Jadi kita bukannya mau strict, mau melarang diri kita untuk makan. Oh, nggak apa-apa, boleh. Sekarang ada lagi yang namanya social vegetarian. Itu adalah vegetarian yang paling ringan. Jadi social vegetarian itu adalah diusahakan selama kita di rumah kita bervegetarian. Jadi tidak istilahnya ciak-cai ya. Kita istilahnya ciak-cai, jadi makannya cuma capcay sama sayur-sayuran aja selama kita di rumah. Tapi kalau misalnya kita diundang ke pesta atau kita diundang ke acara, ya kalau makanan kita ada daging-dagingnya sedikit, ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, itu biasanya social vegetarian. Jadi kalau ada acara-acara sosial, mereka lebih leluasa, lebih lega. Jadi memang kalau orang social vegetarian, kalau memang bisa, jadi misalnya kita ada satu acara, kita di situ ada makanan vegetarian, ya kita ambil yang vegetarian. Nah, tapi kalau memang tidak ada vegetarian, ya sudah, mungkin kita makan mie atau makan apa yang ada dagingnya, kita singkirkan aja, dipinggirkan gitu. Nasi goreng mungkin udangnya kita pinggirkan atau daging-dagingnya kita pinggirkan, tapi nasi gorengnya yang mungkin kena kuahnya sedikit, kena minyaknya sedikit, kita toleransi. Nah, jadi anjuran atau ajakan saya kepada paman, bibi, dan teman-teman perasuk semua adalah kalau memang kita mau mencoba, itu adalah social vegetarian. Jadi social vegetarian itu, ya kita usahakan di rumah mengurangi makan yang berat-berat, yang maksudnya yang berdaging-daging, itu kita makan hanya kalau ada acara atau ada pesta atau kita diundang saja. Nah, seperti itu. Jadi itu urutannya. Tapi nanti kalau memang mau lagi, ada juga orang yang menerapkan namanya weekend vegetarian. Ini belum termasuk, kalau sampai social vegetarian itu sudah diakui dunia. Jadi kalau kita bicara social vegetarian, di dunia sudah mengakui ada gaya hidup seperti itu. Tapi kalau weekend vegetarian itu belum ada. Tapi ya nggak apa-apa, dicoba juga. Jadi misalnya kita tidak makan daging-dagingan selama Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu kita bebas. Kita bebas mau makan apa aja boleh. Mau daging ini, daging itu, semua boleh. Tapi begitu kembali Senin, Jumat lagi, nah itu kita kembali bervegetarian. Nah, sekarang kenapa saya ingin membagikan tentang vegetarian itu? Nah, vegetarian itu yang pasti adalah membuat badan kita lebih sehat. Terus daya tahan tubuh kita tinggi dan tidak mudah sakit. Jadi contohnya adalah sebagian penyakit manusia itu berasal dari tubuh hewan, seperti antraks, flu burung, sapi gila, dan sebagainya. Itu menjadi penyakit manusia tuh datangnya tuh karena melalui daging hewan. Jadi pada saat antraks sedang berkembang, lalu kita makan dagingnya, yang kena antraks, kita juga terkena antraks. Itu jadi itu salah satu kenapa kita bermanfaat kalau hidup secara vegetarian. Nah, alasan kenapa juga lebih sehat itu biasanya itu apa? Jadi saya baru tahunya dulu pertama kali saya kenal vegetarian itu, saya cuma ikut-ikut teman. Awalnya saya ikut-ikut teman. Oh, kayaknya tanpa vegetarian juga, tanpa makan daging juga bisa kok, enak saja kok. Ya udah, jadi saya mulai belajar vegetarian saat itu. Sampai saya umur 30-an, ketika saya mulai menikah, mertua saya oleh dokternya divonis kena kanker. Dan sejak saat itu mertua saya bilang, wah, kamu sekarang ada teman nih bervegetarian. Loh, kenapa? Saya dinyatakan menderita kanker, dan saya dianjurkan oleh dokter untuk menjadi seorang vegetarian. Oh, jadi berarti memang benar bervegetarian itu ada manfaatnya. Barangkali dianggap bisa membantu mengurangi sel kanker. Nah, lalu fungsi yang kedua, biasanya orang vegetarian itu biasanya lebih sabar, lebih welas asih, lebih mudah memaafkan, dan tidak pemarah. Jadi biasanya, ya saya nggak tahu apakah ini pengaruh vegetarian atau apa, jadi biasanya kalau misalnya saya lagi jalan, terus naik mobil, terus ada yang motong jalan, biasanya kita tahu sendiri kalau orang dipotong jalan mendadak itu kan suka marah, suka
entah apalah, kita maki-maki atau marah. Nah, tapi saya ditanya teman-teman, kamu nggak marah? Terus saya cuma bilang, nggak, kok nggak marah. Kenapa mesti marah? Loh, kan orang itu motong kamu. Ya anggap aja begini, anggap aja orang itu mungkin anaknya sakit dan dia harus segera ke rumah sakit atau segera jemput anaknya. Jadi dia terpaksa motong kita. Nah, jadi akhirnya kita jadi berubah, kita jadi lebih sabar. Oh ya udah, berarti jadi kita nggak perlu marah, nggak perlu kesel. Nah, jadi dalam setiap hal itu kita bisa menerapkan seperti itu. Jadi nggak gampang marah. Nah, lalu yang ketiga, pandangan itu lebih jernih dan lebih mudah fokus atau konsentrasi. Jadi jujur, sampai sekarang kan katanya kalau kita sudah usianya udah 40 atau 45 tahun ke atas, itu biasanya mata kita sudah mulai lemah. Jadi kita harus berkacamata. Nah, tapi sampai sekarang saya belum berkacamata. Saya masih bisa baca dengan jelas dari jarak normal seperti mereka yang masih ya di bawah 40 tahunan gitu. Jadi yang mereka masih matanya masih jernih, masih jelas. Nah, saya nggak tahu apakah ini memang pengaruh dari karena bervegetarian, tapi ya boleh juga saya sharingkan karena itu terjadi pada saya. Nah, lalu selanjutnya, biasanya kalau kita bervegetarian itu usia tubuh biasanya lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi sekarang tuh ada alat yang buat ngetes usia tubuh kita tuh berapa. Jadi misalnya katakanlah kita umurnya sekarang 45. Lalu dites dengan alat itu kita ketahuan usia lahir memang kita 45 tahun, tapi usia tubuh kita mungkin bisa 40 tahun atau 35 tahun. Dan ini pernah saya buktikan. Jadi pada waktu saya masih umur 45 tahun, saya sama teman tuh adu muda-mudaan. Jadi ceritanya, ayo kita adu muda. Siapa yang badan kita lebih muda. Jadi kita sama-sama usia 45 tahun, lalu kita lakukan tes. Nah, ternyata dari 45 tahun, badan saya dinyatakan usianya 35 tahun, baru 35 tahun. Lalu hebatnya badan teman saya kok bisa 30 tahun. Saya tanya lagi rahasianya. Loh, kok kita sama-sama vegetarian, sama-sama menjaga makan, tapi sama-sama bergembira, sama-sama happy. Jadi vegetarian juga nggak cukup kalau kita nggak happy ya. Jadi kita lakukan dengan happy, aktivitas normal dan sebagainya. Tapi kenapa teman saya kok bisa lebih muda 5 tahun dari hasil perlombaan ini? Nah, lalu saya tanya lagi, kenapa sih kok kamu lebih menang 5 tahun dari saya? Oh, karena saya tidak makan gorengan, saya tidak makan saus tomat atau saus-saus semua yang memakai pengawet atau makanan-makanan yang diproses. Jadi meskipun vegetarian, kita masih bisa makan saus, makan sambal. Kalau sambal murni atau yang dari cabai diulek nggak apa-apa, tapi kalau sambal yang sudah diawetkan atau sambal botol dan sebagainya, itu pasti sudah pakai pengawet, sudah pakai perasa, sudah pakai penyedap. Nah, jadi itu. Oh, jadi dari situ saya bisa menyimpulkan lagi bahwa pengaruh juga ya usia badan sama gaya hidup vegetarian. Nah, terus yang kedua, biasanya kalau hidup vegetarian itu lebih nyaman dan beban ketekanan emosi biasanya berkurang banyak. Nah, itu. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang mau saya sharingkan kalau kita hidup bervegetarian. Nah, tapi memang kalau kita, nah ini di sini kita lihat ada gambar-gambar contoh makanan vegetarian. Kalau secara tampilan sih makanan vegetarian itu tetap menarik kok, tetap bikin kita jadi lapar, jadi enak kok. Jadi jangan khawatir, jadi jangan beranggapan bahwa aduh kalau kita vegetarian tuh makannya cuma sayur-mayur, nggak ada variasinya, nggak ada bentuk yang bagus. Ya cuma hijau saja, cuma sayur saja, tapi ternyata tidak. Jadi makanan vegetarian itu banyak. Nah, jadi itulah yang mau saya ajak kepada para paman, bibi, asup, dan teman-teman semua di sini. Kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita di new normal ini adalah dengan mengikuti gaya hidup vegetarian. Nggak perlu yang vegan atau yang Jainisme, itu nggak perlu. Tapi kita bisa mengikuti sosial vegetarian. Ataupun juga kita bisa juga mengikuti ya mungkin yang tadi yang saya ajukan itu bagaimana kalau kita weekend vegetarian. Jadi kita hanya pada weekend aja kita makan daging. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira paparan saya cukup sampai sini biar kita mempersingkat waktu. Nanti kita lebih banyak diskusinya saja. Oke, saya kembalikan kepada Asup Chandra sebagai moderator. Ya, terima kasih Pak Antoni ya, Pak Tony ya yang sudah memberikan paparan
pemaparan tentang vegetarian. Ternyata vegetarian itu banyak sekali variasinya. Kemudian juga sebetulnya vegetarian itu untuk kita hidup lebih sehat, ya, lebih sehat. Dan tadi saya baru tahu bahwa dengan vegetarian kita bisa lebih muda 5 sampai 10 tahun, ya. Nah, dulu juga saya coba waktu saya itu kolesterolnya cukup tinggi, kemudian juga asam uratnya juga cukup tinggi, saya melakukan vegetarian, ya, vegetarian dengan tidak makan daging. Tapi kalau masak sayur, kemudian ada dagingnya, saya makan sayurnya. Dagingnya saya tidak makan. Vegetarian sosial, vegetarian mungkin ya Pak. Betul. Ya. Nah terus setelah 2-3 tahun saya lakukan vegetarian ini, memang betul tubuh kita serasa ringan, ya, ringan sekali, tidak mudah sakit, ya. Terutama saya itu paling sering itu sariawan. Nah, dengan vegetarian ini sariawan saya tidak pernah lagi ada sariawan, ya. Ini mungkin dari tiap orang itu beda-beda, ya. Nah, seperti itu Pak Antoni. Mungkin dari yang lain ada yang mau menanyakan sesuatu mengenai vegetarian, bisa kita buka diskus di sini, sambil juga kita say hello dengan yang lain. Silakan, ada yang mau nanya? Kira-kira ada yang mau nanya untuk masalah sekitar vegetarian? Ini makanan Western kan enak-enak semua. Ya, makanannya enak-enak semua ya, Western ya. Jadi adanya modelnya ada, ya bukan kayak Chinese lah. Kalau Chinese punya kan pakai itu mint kin ya, lain ya. Iya. Kalau yang Western itu lebih banyak ke pasta, kemudian juga sayur-sayuran, ya. Kayak salad seperti gitu ya. Sebetulnya jadi lapar deh. Jadi lapar deh. Boleh, nanti habis jam nanti kita makan ke kafe. Nah, itu Pak, ada sekarang daging bohong gimana, daging palsu tuh. Ya, sebetulnya itu juga kurang sehat untuk makan yang dari gelatin, ya, dari gelatin itu juga kurang sehat. Ya, tadi juga saya dapat tanggap dari Pak Tony bahwa vegetarian itu juga itu menjaga kita itu untuk lebih tidak mengkonsumsi bahan-bahan pengawet, ya, makanan yang diawetkan. Seperti saus, sambal, kemudian juga makanan kaleng, ya, daging kaleng, buah-buahan kaleng, atau juga minuman. Karena hampir 100% kalau minuman yang botol itu semuanya kimia, boleh dibilang kimia. Ya. Hanya unsur airnya aja yang murni, ya, tapi itu udah dicampur semuanya juga. Nah, itu kita harus bisa menghindari, ya. Kita boleh belajar menghindari, ya. Di sini saya sampaikan juga bahwa sampai sekarang saya itu sangat jarang sekali untuk mengkonsumsi minuman botol maupun kaleng, ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Antoni untuk ini? Ya, jadi sering ada pertanyaan, ya, kenapa kalau memang kita mau jadi vegetarian, kenapa ada restoran yang menjual makanan ala vegetarian? Jadi makanan-makanan yang seperti bentuknya sate-satean, bentuknya seperti rendang dan sebagainya.
Itu kan berarti kan rendang palsu, sate palsu. Tapi kenapa kalau kita memang mau jadi vegetarian, kan harusnya komitmen ya. Nah, itu pertanyaannya. Nah, lalu saya sampaikan bahwa orang menjadi vegetarian itu, ya mungkin kalau di forum ini saya tawarkan jadi vegetarian itu, ya udah agak ringan aja deh, pilih mana yang paling nyaman. Tapi banyak orang juga jadi vegetarian itu karena terpaksa. Yang pertama adalah karena ajaran agama. Jadi ada ajaran agama yang mungkin termasuk agama Jainism. Kalau dulu saya juga waktu pertama kali vegetarian, saya juga mengikuti ajarannya Maitreya, Buddha Maitreya. Itu juga memang sangat ketat dalam hal bervegetarian. Jadi memang hampir setiap tahun tuh ada festival makanan vegetarian. Nah itu memang kita ketat untuk bervegetarian, tapi masih dibolehkan memakan makanan-makanan yang berbentuk seperti daging. Nah itu kan juga diprotes orang. Kenapa? Kan kalau kita mau komit jadi vegetarian, makannya sayur aja udah. Nah cuma begini, seperti tadi, karena vegetarian itu ada yang karena faktor agama wajib. Jadi mau tidak mau harus vegetarian. Nah padahal sebenarnya manusia itu kan pada dasarnya masih punya keinginan, punya hasrat untuk makan daging-dagingan. Nah, supaya bisa mengobati sedikit, jadi dibuatlah misalnya sate-satean atau rendang-rendangan. Setidaknya mungkin dalam pikirannya, dalam unconscious mind-nya, oh saya tetap makan sate kok, saya tetap makan daging gitu. Meskipun mungkin bentuknya bukan daging asli. Nah seperti itu. Nah jadi terjawab. Tapi memang kalau boleh saya sarankan sih jangan terlalu sering juga ya, karena itu kan makanan yang diproses. Kan kita tadi sudah sepakat kalau makanan yang diproses itu pasti menggunakan unsur-unsur kimiawi ya, meskipun itu secara food grade itu boleh dikonsumsi, tapi tetap unsur kimiawi. Nah, terus ada lagi yang pertanyaan juga, itu teman saya vegetarian ini udah lama, tapi kok dia meninggal muda? Wah, jadi saya bilang, aduh, kalau soal meninggal itu bukan karena kita vegetarian apa tidaknya, tapi memang dia sudah waktunya sudah dipanggil sama yang sang pencipta, sama yang kuasa untuk pulang. Jadi nggak ada kaitannya sama vegetarian. Jadi biarpun dia vegetarian atau tidak, tapi kalau memang sudah waktunya pasti pulang. Jadi ya itu yang mau saya sampaikan juga di situ. Betul. Terus satu lagi informasi juga yang sering ditanyakan juga adalah, aduh, kalau vegetarian itu nanti jangan-jangan kita jadi impoten atau jadi kurang bergairah, karena kan kalau kita makan daging-dagingan kesannya jantan ya, perkasa jantan gitu. Tapi kalau kita makan sayur-sayur nanti jadi lembek dong, jadi nggak perkasa lagi. Waduh, ya udah sini saya kasih contoh deh, saya masih aktif kok, saya masih bisa kok, jangan khawatir. Ya. Dan kalau ya dan untuk menghibur saya bilang, coba you lihat, itu kuda kan nggak makan daging kan, dia vegetarian kan, makan sayur sama rumput aja, tapi kok bisa kuat? Nah itu kira-kira yang mau saya tambahkan. Barangkali ada pertanyaan lagi, silahkan. Betul. Pak Tony, ya betul. Sebetulnya kita vegetarian ini untuk menjaga kesehatan ya. Jadi bukan setelah kita dapat penyakit, terutama kalau misalnya kalau udah divonis kanker, baru kita cari cara ya, yaitu bervegetarian. Sebetulnya kayak daging merah memang itu sangat tidak bagus ya Pak Tony ya. Terutama kayak steak ya. Steak itu paling bahaya sekali buat tubuh kita. Terutama kalau yang sudah punya kanker itu akan lebih cepat untuk menemukan si kankernya itu. Ya, betul kayak gitu ya Pak Tony ya. Betul sekali. Jadi kita nggak perlu nunggu sampai divonis dokter dulu baru kita vegetarian. Ya jadi kembali lagi, kalau ngelihat tadi daftarnya vegetarian, aduh kan berat-berat semua. Ya udah kita ambil yang paling ringan aja deh, cincai aja deh, nggak apa-apa. Ambil yang paling ringan. Dan jadi dengan yang mengambil yang paling ringan, jadi kita bisa tetap ikut bervegetarian. Ya, karena gini, orang sering kali ya, kalau misalnya ada teman, ada saudara, bilang, aduh dia kena serangan jantung, aduh dia kena stroke, aduh dia kena penyakit berat. Kan kesannya itu seperti mendadak ya. Seperti, oh kok kemarin nggak apa-apa, tapi kok tiba-tiba jadi stroke. Kemarin nggak apa-apa, kok tiba-tiba serangan jantung. Nah, sebenarnya kalau menurut dokter juga, mungkin di sini ada juga dokter ya, nanti mohon dibantu dijelaskan, bahwa
penyakit jantung, penyakit stroke dan sebagainya itu karena pengaruh gaya hidup kita, gaya hidup makan kita. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba kena serangan jantung tuh karena gara-gara kemarin dia makan daging kambing terus hari ini kena serangan jantung. Enggak. Jadi itu biasanya kita lihat pada pola hidup dia selama 10 tahun belakangan. Jadi kalau selama 10 tahun belakangan dia banyak mengkonsumsi bahan-bahan yang bisa memicu kanker, bisa meningkatkan kolesterol tinggi dan sebagainya selama 10 tahun, itu ya nanti yang akan memicu. Jadi itu semacam mereka bilang silent killer, pembunuh yang tidak terdeteksi. Jadi tahu-tahu membunuh saja. Nah, itu penyebabnya adalah kita mundur ke 10 tahun ke 10 tahun terakhir bagaimana cara pola hidup kita. Nah, jadi dengan sebelum itu terjadi pada diri kita ya udah kita kurangilah. Ya kalau memang belum bisa jadi full vegetarian, ya kita cari aja dari level-level tadi kan lebih leluasa. Jadi kita ini bukan keharusan agama, bukan karena vonis dokter, tapi kita sendiri memutuskan, oh dari level-level vegetarian itu, ya saya pilih yang inilah. Sama kayak kita makan bakmi di restoran kan ada pilihan mau pedesnya level 10, level 5, level 1, atau level 2. Nah sama juga. Nah vegetarian juga seperti itu. Kita pilih aja deh level yang mana yang paling sesuai. Ya, silakan. Oke. Ini di Zoom kita ada Pak Alvin ya, Suk Alvin ya, Ijen Jungcang ya, Ketua Margacang Generasi Muda Bandung. Ya, silakan Pak Alvin mau menyampaikan sesuatu. Ya, selamat sore buat semuanya, asuk-asuk kuku-kuku Indonesia saya lihat ya. Mohon maaf saya terlambat masuk, berhubung tadi saya ada kesibukan dulu. Jadi saya tidak mengikuti, saya ikut di pertengahan. Ya, saya sampaikan selamat sore aja, salam buat semuanya. Silakan. Oke, terima kasih. Terus juga ini ada Sentusuk ya, Sentusuk. Kalau ini mungkin mau menyampaikan sesuatu. Oke, terima kasih Pak Alvin ya. Oke, itunya. Di speakernya di unmute. Oh ya, waduh, stay mute lagi. Ya. Waduh, nggak bisa saya caranya. Sudah masuk. Sudah terdengar. Ini benar ini. Ya, sudah masuk. Waduh, dari tadi saya nggak bisa makanya. Masih belajar. Ya, nggak apa-apa. Terlambat. Kita semua belajar. Baik. Ya, oke. Bagus, acaranya bagus. Cuma pelaksanaannya agak berat, belum terbiasa. Ya, kita biasakan ini. Sekarang ini ya, ya. Okay. Ya, betul. Saya mau dengar bagaimana, coba. Mau kelihatan sih bagus. Ini dari dulu juga saya pernah mengikuti, cuma sebentar. Oke. Ya, kalau bisa ya kita diteruskan untuk vegetariannya, kita belajar. Nggak usah terlalu ini ya, terlalu jadi beban ya. Tapi Ya, makanan biasanya India tuh banyak vegetarian. Ya. India itu enak-enak makanan India. Betul. Makanan India tuh. Cuman banyak ininya, banyak Kari. rempah-rempahnya. Iya. Karinya banyak. Tapi itu vegetarian. Oke. Selanjutnya Katanya Pak Antoni itu apa namanya bikin baju pengantin ya? desainer. Desainer. Iya. Bisa cerita sedikit Pak Antoni? Untuk di luar tema ini. Oke, nggak apa-apa, sharing aja. Ya. Nah, jadi sebenarnya sih saya pada awalnya saya fotografer, sering foto-foto untuk fashion ya. Jadi fashion fotografer juga. Nah, suatu ketika saya suka keliling Indonesia dan saya lihat kain-kain Indonesia tuh cantik-cantik, bagus-bagus. Nah, jadi tapi mereka sayangnya nggak ada pembeli. Karena orang nggak tahu kan kain itu bagus-bagus nggak ada pembeli. Jadi akhirnya saya bilang ini saya beli beberapa, saya bawa ke Jakarta, saya jual-jualin. Jadi saya bantu, jadi bantu mereka seperti itu. Saya nggak bisa bantu apa-apa,
saya nggak bisa bantu ngasih modal, ngasih sumbangan. Saya bilang deh, saya beliin aja, lalu saya jualin. Nah setelah itu lama-lama orang bosan juga. Aduh, saya kalau beli kain lagi udah numpuk nih, nggak punya baju. Saya nggak kainnya kebanyakan di rumah, nggak dibikin baju. Akhirnya karena saya fotografer desain, fotografer fashion, jadi saya coba oret-oret dari apa yang saya tahu. Saya oret-oret, saya kasih lihat nih, bikin baju gini aja bagus nih pakai kain yang ini. Oke, dicoba. Nah, coba itu suka. Nah, karena orang suka, jadi akhirnya terus-menerus. Akhirnya saya dianggap, dinobatkan mereka sebagai fashion designer. Padahal saya nggak ada background fashion design. Nah, akhirnya karena itu terus-menerus, jadi saya pikir, saya juga perlu nih kalau begitu. Jadi akhirnya, setelah itu saya ngambil sekolah fashion design di S-Mode. Nah, setelah saya lulus, akhirnya saya jadilah seorang fashion designer. Jadi sekarang udah sah. Kalau saya ngaku saya sebagai fashion designer, udah sah. Nah, jadi saya juga bikin baju. Jadi mulai dari baju-baju etnis, ya sesekali ada teman yang minta, bantu dong bikin baju untuk acara pernikahan dan sebagainya, ya saya bantu. Nah, jadi seperti itu. Itu awal mulanya. Jadi Antoni juga seniman juga ya termasuk. Betul. Boleh dibilang kayak gitu. Ya. Dia. Nah sekarang dengan situasi sekarang Pak Antoni, semua pernikahan tidak ada, ulang tahun tidak ada, gitu ya. Nah, terus gimana pada kawan-kawan dan teman-teman kita yang profesinya IO lah, gitu ya, baik IO maupun desainer atau yang bikin konten yang berkaitan dengan pernikahan maupun ulang tahun. Nah, dengan situasi pandemi ini, gimana sekarang mereka ada jalan keluarga atau alih usaha kepada yang apalagi gitu, kira-kiranya Pak Antoni? Ya, jadi banyak juga teman-teman yang memang terus terang bahwa mereka tuh ngedrop penghasilannya. Biasanya kalau foto pengantin itu setiap minggu ada job ya. Jadi kita studio tuh setiap weekend itu pasti laku, pasti pengantin datang foto, bikin baju, make up dan sebagainya. Nah, sekarang tuh pada tutup. Nah, tapi yang kita masih semangat karena tetap ada orang yang memang dia udah jauh hari mau menikah. Tapi pas waktunya yang sekarang ini waktu jatuh tempo waktunya untuk menikah, ternyata kan ada Covid. Jadi akhirnya mereka cuma mengurangi. Jadi misalnya tadinya mau bikin resepsi besar di gedung, akhirnya dikurangi. Jadi mereka resepsinya di restoran kecil, nah tapi kita tetap dapat job. Nah terus job lainnya adalah kita bikin Zoom. Jadi misalnya ada sekarang pengantin tetap menikah, tapi mereka memakai facial. Mereka memakai facial, jadi mereka tetap mukanya kelihatan, mereka bisa ngomong pakai mikrofon. Nah, seperti itu dan kita fotografer nggak perlu lagi langsung, tapi kita pasang kamera. Jadi untuk menyebarkan acara itu cukup lewat Zoom. Jadi lewat Zoom, lewat YouTube bisa. Jadi misalnya ada saudara kita menikah di suatu tempat yang jauh, yang mungkin kita nggak bisa pergi ke sana. Nah, tapi kan kita pengen hadir, pengen lihat gimana sih acaranya. Nah, itulah kerjaan para fotografer dan videografer ini, mereka bikin Zoom meeting. Mereka bikin istilahnya streaming service. Jadi menjual jasa streaming. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang memang tidak bisa dapat kerjaan, ya akhirnya ada yang juga yang banting setir. Jadi mereka berusaha berjualan. Jadi tadi siang juga saya diminta sama beberapa orang untuk mengajar bagaimana memulai usaha. Jadi saya bilang, udah usaha apa yang paling mudah? Nah, paling usaha yang saya kuasai ya adalah bikin bakmi ayam. Jadi saya bilang, oke, gini, sekarang kalau kamu mau coba jualan, ya mulailah dari bakmi ayam. Karena bakmi, selain makan nasi, orang Indonesia tuh juga makan bakmi ayam. Ya, jadi akhirnya, ya saya tadi ngajarin mereka gitu. Nah ini, jadi saya harap dengan cara mengajarkan mereka pengetahuan itu, mereka bisa dapat income tambahan. Begitu. Ya, artinya kalau mau menikah ya, itu paling bagus. Kenapa bagus? Paling hemat. Kalau dulunya habis uangnya bisa miliaran, sekarang dengan mungkin ratusan sudah cukup. Nah,
Kalau mau hemat tuh sekarang. Kalau sekarang menikah, satu hemat, kedua teman-teman nggak akan ngomongin kalau kita tidak mengundang mereka. Nah, ini kira-kira penghematan lah satu. Keuntungannya ya. Mau sependapat nggak itu? Kalau sependapat mungkin kawan-kawan kita yang di sini yang punya anak, ya boleh saja bikin namanya pernikahan virtual gitu ya. Pernikahan virtual ini berapa kawan saya di Bandung mau bikin acara itu juga. Mungkin ada acara di Inti mau bikin acara gimana namanya pernikahan virtual itu. Karena virtual itu juga tetap baju pengantin tetap dibeli. Namanya sakral itu untuk acara, baik itu acara di gereja, acara di kelenteng, atau di mana saja, tetap diperlakukan. Tapi kan bisa direkam, nanti di hari hanya disiarkan, nah gitu ya. Kalau sekarang yang dekat itu bisa dikasih makanan bokeh atau apa sekarang tuh yang enak tuh, yang bagus, dikirimin gitu. Kalau ada pernikahan yang di dalam kota, tentu yang di luar kota yang nggak bisa. Tapi di luar kota yang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Antoni, bahwa mengucapkan selamat itu jarak jauh sekarang itu bisa. Ya. Dan juga bisa melihat muka ke muka virtual. Dan hal ini akan jadi tren mungkin ke depan minimal sampai vaksin itu dijalankan dengan luas. Ya, maka itu sebenarnya peluang untuk nikah acara pernikahan itu masih ada dengan cara yang lain. Mungkin pendapat saya kalau nanti ada acara saya bikin itu akan mengundang juga Pak Tony juga. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Iya. Memang kita mengadakan Zoom meeting seperti ini juga karena COVID-19 ya. Dulu kita nggak kebayangkan, nggak kepikir bahwa kita bakal kumpul bisa tatap muka di Zoom ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, mau tidak mau kita harus dibiasakan dengan kehidupan baru ya, new normal ya disebutnya ya. Yaitu kita hidup memang beda ya dengan yang dulu ya. Begitu juga acara-acara wedding ya atau pernikahan itu udah beda lagi ya kan. Juga seperti tadi Pak Dedi punya acara untuk acara wedding ya Pak ya. Bikin acara wedding tapi untuk disosialisasikan dengan namanya gaya baru, karena kalau enggak juga udah setahun lebih tetap orang tuh harus menikah. Kalau enggak menikah banyak nanti anak di luar nikah, itu yang berbahaya. Ya, betul. Maka mau tidak mau pernikahan itu harus dijalankan. Ya. Nah, nggak jadi ramai pun tetap di virtual itu harus jalan. Secara akte itu tanda tangani, jadi anaknya sah. Jadi punya yang sah gitu. Ya. Nah, berikutnya kita nanti acara itu tiap bulan sekali ya kita ngadakan. Nah, di sekarang dan waktunya sangat banyak di rumah karena kegiatan di luar itu sangat dibatasi. Sekarang yang giat itu adalah jual makanan, ya Pak Antoni ya. Jual makanan ini biasa tuh di dalam kota dari satu kota. Karena kita Marga Cang itu seluruh Indonesia, harusnya jual makanan itu ke seluruh Indonesia. Karena di Bandung ada ciri khasnya batagor, ya. Terus apalagi yang di Bandung? Molen. Pisang molen. Ya kita bisa kirimkan ke luar kota juga supaya anak-anak kita bisa ada pemasukan income maupun ada dilatih untuk wira swastanya. Demikian juga di daerah ada kalau Palembang bisa pack-packnya yang enak. Nah, terus ada di kota apa? Ada apa lagi?
saya kira cukup Hingtai harus dipakai dengan maksimal, bukan hanya kita temu sono saja ya untuk silaturahmi saja, tapi juga bisa dipakai untuk usaha. Baik kalau kita nggak usah juga bisa anak-anak kita, saudara kita, terutama yang muda-muda itu bisa ikut di acara Zoom meeting di Changshi punya Hingtai ini, supaya mereka akan bisa lebih ikut anak mudanya, jadi ada gairah. Jadi kita itu sebenarnya Changshi Kung Fei atau CFP atau apa Changshi Chung Chin ya, Chung Chin Fei itu untuk memberikan jalan kepada anak muda untuk melatih jiwa usahanya. Ya, dengan mulai dari dagang yang biasa-biasa dulu. Ya, karena tiap kota itu ada ciri khasnya, baik ciri khas makanannya, ciri khas seperti yang lain-lain seperti kota Cirebon itu ada namanya kerupuk udang. Nah, itu bisa kirim atau apa saja. Saya kira minggu atau bulan depan acara yang seperti ini lebih baik nanti juga diajak anak-anaknya, mungkin ada produk apa tuh bisa dikeluarkan di sini supaya bisa kita sesama kita saling bantuan, saling mengisi. Mungkin tambahan dari saya demikian. Mungkin Pak Sekretaris ada apa lagi? Ya, ya ini memang acara Zoom ini terus kita berkembang ya. Kemudian juga kita juga mencari satu solusi ya untuk kedepannya seperti apa. Jadi kegiatan dari Margacang. Kadang-kadang saya juga bingung, Pak Dedi ya, ditanyain. Ini sekarang lagi kondisi COVID seperti ini, Margacang ada kegiatan apa gitu kan ya. Waduh, saya jadi sulit untuk menceritakan ya. Tapi dengan tadi Pak Dedi memberikan suatu saran bahwa kita bisa jualan online ya kan. Memang sekarang lagi musim ya untuk online seperti ini ya kan. Nah, ini kita bisa coba untuk kedepannya bisa lebih ini ya, lebih saya kira ada namanya Zoom meeting atau pertemuan di acara Zoom ini sesama kita, sesama Changshi, itu di marga lain tuh belum ada. Mungkin ada cuma 1-2 marga. Ya mungkin ada nggak yang tahu? Nah itu yang bisa teman-teman yang lebih tahu ini. Di marga lain ada nggak acara Zoom meeting seperti yang sekarang kita Changshi punya cukup Hingtai? Mungkin Pak Ketua kita Pak Kojansuk bisa kasih arahan. Katanya belum ada ya. Dari marga lain sepertinya nggak ada kegiatan Zoom meeting. Yang ada hanya perkumpulan Sutuan ya. Ya, biasa kayak inti Hakta, ya. Inti, ya Inti sering lah. Inti kan kita juga lebih di sini. aktif ya. Tapi yang lainnya kayaknya kurang aktif ya. Ah, gimana? Yang perkumpulan yang lain sama Chongqing Hui sepertinya masih belum begitu aktif. Semuanya pada stop ya kegiatannya. Vakum kegiatan biasanya. Iya. Maka Changshi itu tetap lebih unggul, Pak. Ya, masih oke lah. Ya. Jadi kita nomor 1 ya untuk memberikan suatu terobosan untuk anggota bisa temu muka ya kan, silaturahmi, ada ilmu yang bisa kita serap ya. Nah,
Ya. Itu yang kita harapkan ke depan. Dan sebetulnya sih kita berharap yang muda-muda yang bisa ikut gabung ya. Ya, saya sangat apresiasi sekali dengan Suk Antoni ya. Ya, baru gabung dengan Margacang kita ya, sudah langsung kita bisa proaktif ya. Ya mau gimana lagi ya Suk Antoni ya, kalau kan kita sebagai generasi penerus untuk meneruskan Margacang kita ya. Nah, seperti itu. Saya juga berterima kasih juga sama Suk Alvin ya, Ijen Suk ya, yang ketua muda Margacang ya. Nah, beliau juga sangat antusias mau bergabung dengan Margacang. Nah, kemudian juga mau mengembangkan Margacang Bandung ya. Oke. Begitu juga saya di saat ini, saya mungkin tadi agak lewat ya. Mestinya tadi dari Honyansuk memberikan sambutan sebetulnya ya, sebelum Suk Antoni memberikan paparan ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita mesti bukannya acara resmi ya. Kita bisa ditaruh di tengah atau di belakang gitu ya Suk ya. Suk, hanya Suk mungkin mau menyampaikan sesuatu arahan-arahan buat acara yang lebih bagus. Iya, buat kita lebih bagus lagi ke depannya Suk. Kebetulan di sini juga ya sangat 很抱歉呀，有马来西亚的中心，但是我们这边的平台是大部分是讲英语话但是有一些也是能够听华语的silakan Pak Hendra ya, hanya untuk memberikan sambutan. Ya, dengan adanya Zoom meeting ini ada baiknya ya, kita bisa ketemu ya. Ya semoga bisa berlanjut dah. Ya. Mungkin nanti ada ide lagi yang lain yang perlu kita bahas ya. Dan saya juga udah saya mau kasih kabar, kita punya PAUTH Pagoda itu sudah selesai tiang pancang bore pile. Mungkin minggu depan udah mulai ke atas ya, naik ya. 2 minggu lagi lah, 2 minggu lagi mulai struktur yang ke atas ya. Itu tiang udah hampir selesai dan akan dites bore pile-nya, kekuatannya, baru kita berani lanjut yang ke atasnya gitu. Ya, yang saya mohon doa dari semua anggota Margacang, semoga ini Pagoda Margacang bisa cepat selesai. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Ya. Berarti ini ada kabar bagus buat Margacang ya, bahwa Pagoda Margacang ini adalah satu-satunya di Asia ya, mungkin juga di dunia kali ya. Margacang punya pagoda ya, kita cukup bangga ya, patut bangga ya hasil kerja dari Honyansuk ya. Oke. Selanjutnya bukan hasil kerja saya, ini hasil kerja semua warga Margacang ya. Iya. Bukan saya sendirian, saya nggak mampu deh. Ya. Iya kan yang ini yang punya gagasan, kemudian yang melaksanakannya kan ada Honyansuk. Kalau misalnya kita nggak ada tuntunan dari Honyansuk juga nggak mungkin kita Pagoda bisa berdiri. Ya. Saya cuma salah satu aja lah. Yang lain juga banyak yang membuat gagasannya. Ya. Ya kira-kira gitu. Oke. Ini ada Pak Honyansuk. Pak Tidarta ya, Pak Tidarta. Honyansuk, Makassar. Pak Bagong, ya, Pak Bagong, silakan. Oh, say hello. Oke,
Selamat sore pada keluarga kita Margacang yang sudah hadir pada sore hari ini. Itu kepada Pak Hendra, itu yang pagoda itu sudah dibangun terus ya Pak Hendra ya. Nah, kalau bisa itu pembangunan yang sudah dibangun itu dipoto Pak Hendra. Jadi kita foto, kita sebarkan lagi bahwa ini pembangunan pagoda sudah sekian, sudah mulai. Ini kan orang berpikir, wah ini lagi COVID, ini semua pada mandek gitu. Nah, jadi kalau dipoto, paling nggak nanti kita sebar-sebarkan. Nah, ini supaya Margacang tuh bisa ada partisipasi gitu. Betul. Nah, jadi dari kita, dari mulut ke mulut tuh tambah banyak, nah kita bilang, tapi fotonya itu, nah ini buktinya sudah lagi dibangun. Jadi ada kelihatan gitu. Pak Hendra. Nanti saya kalau bisa ya. Boleh. Ya. Mungkin nanti bisa disebar di grup Margacang Indonesia. Ya, nanti itu Margacang, nanti kan kita kan banyak seluruh Indonesia. Ya, kalau satu orang 1 juta nyumbang, nggak apa-apa, kita kumpulin aja. Nah, akhirnya kan semua artinya, nah ini rezekinya kita bikin bikin pagoda ini biar meningkat semua usahanya, apanya kita himbau begitu, mereka enggak merasa keberatan, saya pikir ya. Jadi mau berpartisipasi gitu, kita nariknya begitu Pak Hendra. Biar enak juga kita, ya kan kita nggak main todong kita artinya dari Margacang ini, nah kita ada ketemu Margacang, nah ini ada pembangunan pagoda supaya rezeki anak cucu kamu bisa bagus, nah bantu di sini, nah gitu aja kita cari. Bagus. Gotong royong lah ya, kita gotong royong. Iya. Oke. Nah, itu saran-saran aja, jadi biar dilihat kita kan sudah pembukaan kan kita sudah ini. Nah, jadi ada kelihatan pembangunannya. Oh, biar asal ada kemajuan orang pasti, wah ini masih kita mau bangun lagi, perlu dana lagi. Biar mereka ada antusias dari hati mereka tuh pasti, saya pikir itu pasti terlaksana lah. Siap. Betul. Ya, salam buat semua. Di sini ada Manyang. Margacang kuat sekali. Ya. Oke. Kalau Pak Hendra yakin Pak Hendra boleh biar tambah rezekinya. Ya kita kalau rezekinya bertambah kan tidak sayang kita untuk keluarkan untuk Margacang apa yang mau dibikin kan Pak Hendra. Benar. Ya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Di sini ada Manyang Cungcang ya, Pak Tito ya dari Makassar. Silakan mau menyampaikan sesuatu, say hello. Silakan. Manyang Cungcang. Halo, tolong dibuka speakernya, Manyang Cungcang. Oke. Bisa? Oke. Nanti untuk selanjutnya mungkin dibuka dulu untuk mic-nya. Oke, di sini ada lagi ada Joy Kwong Suk ya, Joy Kwong Cungcang ya, Mante Chenpei. Joy Kwong Suk, halo. Terus di sini juga ada Yu Chen Cungcang. Mungkin mau menyampaikan sesuatu, Yu Chen Cungcang. Kabar dari Singapura. Oh. Speakernya. Sudah bisa. Ya, sudah bisa. Singapura sih aman-aman saja, tak ada apa-apa. Jadi cuma pening juga ya, duduk-duduk di rumah tak bisa keluar-keluar gitu. Jadi
saya juga mohon kita biar magacang juga hati-hati kalau mau keluar, pakailah masker, jarak pakai jarak gitu, jangan pergi jauh-jauh, kalau pergi cepat-cepat pulang begitu. Saran saya begini aja lah, ya terima kasih gitu. Oke. Salam Pak Bagong. Iya. Oke. Singapura, Jayu. Ya, Singapura. Oke, Sang Chensu mungkin mau menyampaikan sesuatu dari komentar. Puyung lah. Tadi sudah sama Honya sudah bicarakan sama Asuk yang lain udah kasih tahu kan bahwa itu pagoda yang di Jakarta yang di itu benar perlu difoto dan dibagikan semuanya. Itu bagi kita banyak orang yang belum tahu sampai di mananya gitu. Sisi. Oke, Chensu ya, Pak Hendra ya. Oke, Suklek Kui dari Makassar mungkin mau menyampaikan. Tolong itu dibuka mute-nya. Suklek Kui dari Makassar. Ya, Iwi. Salah namanya. Iwi. Ya, hari ini ya ceritanya tadi mengenai vegetarian. Persis hari ini hari ulang tahun Dewi Kuan Yin, jadi makan vegetarian. Sebenarnya vegetarian paling enak apa? Gado-gado. Ya itu kan tidak ada daging apa. Jadi kalau makan vegetarian gado-gado paling bagus. Apalagi mungkin ada ya banyak macam lah dengan buah-buahan gitu. Lontong ya gitu, semuanya itu kan enak untuk vegetarian. Tapi saya mau tanya, saya mau tanya, ada teman saya sudah lama ya puluhan tahun makan vegetarian, memang kelihatan sehat-sehat. Tapi adiknya katanya dia selain makan vegetarian, dia juga makan obat-obat Chinese begitu, Congyao supaya katanya kalau dia tidak makan Congyao begitu, kayaknya biasa dia kurang fit. Saya mau tanya, Pak, Bapak ini apakah benar ya begitu ya? Oke. Ya, Antoni bisa memberikan gambaran. Jadi pertanyaan tadi kalau dia ikut vegetarian dia merasa sehat, terus tapi dia mau bantu dengan obat-obatan Congyao, obat-obat Chinese begitu supaya dia lebih fit. Katanya kalau makan yang itu karena ya ada kurang begitulah. Saya mau tanya itu. Ini adanya yang cerita, adiknya yang itu. Adiknya yang si suami istri sudah puluhan tahun makan vegetarian gitu. Ya, itu yang saya mau tanya. Ya, jadi kalau menurut saya jawabannya adalah sebenarnya tanpa obat-obatan itu juga vegetarian sudah sehat. Hanya kita lihat kondisi ya. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu, kalau misalnya kita makan buah, makan jeruk, makan sayur itu cukup. Tapi sekarang itu karena kan seperti kita tahu sendiri ada buah yang dipaksa berbuah, ada tanaman yang dipaksa dengan pupuk dengan rekayasa itu dibuat supaya jadi buahnya jadi besar atau jadi cepat berbuah. Nah itu sebenarnya mengurangi gizi dari makanan tersebut. Jadi kalau memang selain vegetarian kita mau tambah tapi suplemen ya, bukan obat kuat ya. Jadi kita tambah suplemen sebenarnya nggak apa-apa. Jadi memang kita juga disarankan kalau di daerah yang hasil sayurnya, hasil buahnya dan makanannya kurang memadai untuk kesehatan kita boleh kok tambah suplemen, tambah vitamin boleh. Itu malah bagus. Kecuali yang memang pakai obat-obatan. Nah, mungkin yang saya tadi nangkepnya mungkin obat-obatan, tapi sebenarnya kalau pakai suplemen nggak apa-apa. Itu bagus kok. Kayaknya bukan obat-obatan kayak tangkui itu, bensin kayak itu
ginseng kayak apa, bukan tangkui, pokoknya untuk punya, capo punya, itu tambahannya. Bukan obat-obatan. Oh iya. Itu artinya yang punya ya. Hong Chao kayak Tangkui begitu. itu kan dari dia tambah, tangkui itu dari semangka ya. Oh, dari semangka ya kalau tidak salah. Nah itu boleh, nggak apa-apa, itu sehat juga kok. Jadi selama itu makanan yang bukan obat-obatan kimia, nggak apa-apa, silahkan. Itu bisa bantu juga. Jadi nggak apa-apa, silahkan lanjutkan aja. Pak Antoni, ya ada yang nanya. Kalau ini apa? Sarang burung Yenwo, itu boleh nggak tuh kalau untuk vegetarian katanya? Nah itu kita lihat levelnya ya. Kan kalau yang kita level yang tinggi pasti nggak boleh. Pasti kan kalau sarang burungnya diambil, mungkin dia bertelur, telurnya bisa mati ya. Itu kalau yang level vegetarian level tinggi, enggak. Tapi kalau western vegetarian atau yang ke bawah itu biasanya mereka nggak masalah, mereka makan. Karena mereka pikir, ini kan saya nggak membunuh burungnya, tapi saya cuma ngambil sarangnya. Ya meskipun mungkin kalau dilihat itu merepotkan si burung, dia udah capek-capek bikin sarang, diambil, dia harus bikin ulang lagi kan. Nah itu jadi cuma dari segitu. Kalau yang ketat kan pikir merepotkan burung juga sebenarnya itu udah pelanggaran. Nah tapi kalau yang untuk yang western atau yang modern vegetarian lebih di bawahnya ya nggak ada masalah sih. Toh itu kan bukan dagingnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya kalau yang orang lain nggak mau ya dari sini boleh kirim ke Bandung. Oke. Kalau yang udah vegetarian ketat, yang apa masih ada kelebihan ini ya, stok dari sarang burung boleh kirim ke Pak Ketua Bandung katanya, nggak nolak. Oke, Maneng Cungcang udah bisa live, mic-nya sudah bisa dibuka. Maneng Cungcang, halo? Oh, masih belum bisa ya. Oke, ini kita sekarang udah mulai masuk ke kesimpulan ya, kesimpulan untuk pertemuan hari ini ya, bahwa ternyata vegetarian ini cukup menarik untuk kita di kehidupan new normal ya, new normal. Nah, kita berharap sekali bahwa apa yang kita sampaikan pada hari ini ya banyak manfaatnya buat kita semua ya, dan juga kita coba mulai belajar untuk vegetarian ya, karena vegetarian memang bagus buat tubuh kita, terutama yang di atas 40 tahun ya. Di atas 40 tahun kita sudah harus banyak makan sayur dan buah-buahan dan kurangi makan daging ya. Di sini ada komen dari Pak Hendra Prasetyo. Terima kasih, tema hari ini kita dapat pencerahan yang sangat baik. Kemudian dari Pini Chong ya, Saoping Chungcie ya. Terima kasih semuanya. Kemudian juga ada dari Bu Mina. Halo Bu Mina dari Batam ya. Terima kasih dan salam hangat buat keluarga Magacang. Oke. Ya, kita rasa ada lagi yang perlu disampaikan enggak? Oh, dari ini Tasik mungkin mau menyampaikan 1-2 patah kata. Itunya speakernya di unmute. Speakernya di unmute. Oke. Terima kasih Pak Yensuk. Terima kasih semuanya. Margacang hidup. Margacang kebanyakan orang udah lanjut usia. Tapi saya lihat masih sehat-sehat. Ya, sekarang zaman teknologi. Meskipun kita nggak bisa berkumpul, tapi kita ada satu cara untuk berkumpul melalui Zoom ini. Ya, jadi sedangkan COVID ini kapan selesainya kita belum tahu. Nggak ada satu orang pun bisa
memastikan kapan ini bisa selesai. Makanya dari itu teman-teman dari Margacang bisa mengadakan satu acara yang begitu, kita memberi satu apresiasi, terima kasih ke Hyun Suk, Ching Wei Suk, dan Ho Jan Suk, semuanya yang terlibat dalam membantu pelaksanaan meeting Zoom ini. Terima kasih. Oke, ini Bu Mina. Halo Bu Mina. Ya, selamat sore. Daja xiao hao. Selamat sore. 我很尊敬你们叔叔跟姑姑全部长辈，因为hari ini ya bagus ya topiknya ya, makan VG ya. Walaupun saya tidak makan VG, tapi saya sangat appreciate ya semua ya. Walaupun makan, tak makan non VG sama VG ya, tetap harus makan makanan yang bergizi buat kesehatan kita ya. Semoga ya Pagoda Margacang di Jakarta sukses ya dan lancar ya. Yang saya hormati itu Pak Hendra Chandra ya, sangat berjuang ya di Margacang Jakarta ya. Dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Di sini saya dari Batam Margacang mengucapkan ya salam hangat semuanya dan jaga kesehatan ya, susu dan kuku ya semuanya ya. Dan benar-benar salam kangen ya. Saya bisa lihat papa saya loh. Udah lama nggak ketemu papa saya. Dan semuanya ya, saya sangat bangga ya. Semua sudah senior ya. Tapi bisa belajar ya pakai Zoom ya. Saya sangat menghargai itu ya. Semua ditambah sudah umur ya. Belasan ratus tahun ya. Tapi bangga ya keluarga besar Margacang. Wah semua bisa pakai Zoom ya. Hebat semuanya. Hebat dan salam sukses ya. Sampai di sini aja semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Mina ya. Memang kita berharap bahwa kita di sini tidak melihat ya tua atau muda ya, yang tua. Margacang ikut zaman. Margacang ini mengikuti perkembangan zaman ya. Sekarang zamannya kita pakai Zoom meeting, kita ikutan gitu ya. Kita nggak mau ketinggalan ya. Ini adalah kebiasaan baru kita ya. Semoga bisa berketerusan ya untuk Zoom meeting ini ya. Kita akan ketemu lagi bulan depan ya, bulan depan dengan tema yang lain ya. Sabtu pertama bulan 9 ya. Di tanggal 5 ya, 5 September. 5 September ya. Kita akan ketemu lagi ya dengan tema yang lain ya. Ini Pak Ketua kita lagi terus menggali sumber untuk menjadi pembicara ya. Yang penting tanggal 5 bulan depan ajak anak-anak dan juga siapin barang-barang yang baik itu makanan atau ciri khas daerah itu bisa ditawarkan kepada teman-temannya atau saudara-saudara semarga untuk saling menjualkan barangnya. Itu adalah harapan saya. Berikutnya mungkin ada anak atau saudara yang usahanya atau mau sharing apa yang cukup bagus, mungkin tinggal laporkan aja ke sekretaris Pak Chandra. Mungkin di sana akan kita survei, memang itu layak kita akan tampilkan untuk jadi narasumber. Demikian. Oke, jadi jangan kita aja yang nyari untuk narasumber. Tapi kalau misalnya ada dari kota-kota yang ada di seluruh Indonesia ini, ada yang mau memberikan sumbangsih, nah untuk jadi narasumber, kita welcome ya, kita welcome ya. Jadi jangan sampai kita vakum
dalam hal kita pertemuan ini, kita berharap bisa berkelanjutan. Begitu juga untuk yang dari Malaysia. Kita berharap bahwa kali ini saya sangat berterima kasih ada satu peserta dari Malaysia yang hadir di dalam Zoom meeting. Tapi dari satu orang ini saya berharap bisa berkembang menjadi lebih banyak lagi Cungcin dari Malaysia ikut dalam Zoom meeting ini. Ya, Jason Chung Chang ya yang sudah. Saya lupa nama Fai-nya. Oke, tapi saya kenal bahwa Jason Chung Chang ini dari Malaysia. Oke, semuanya atas partisipasi Zoom meeting hari ini karena waktu juga sudah habis ya. Terima kasih atas partisipasi semua anggota ya, dan kita akan ketemu lagi di bulan depan ya, tanggal 5 September. Mungkin sebagai penutup dari Pak Ketua. Ya, waktu sudah nggak kerasa sudah 2 jam. Sangat senang sekali ya semua kita bisa ketemu di muka di udara. Mudah-mudahan tanggal 5 kita mesti ketemu lagi dan menambah lagi dan ajak teman-teman semarga, anak-anak supaya kita lebih kuat lagi. Dan ini adalah yang kita bisa ketemu, mungkin tadi dari Hojansuk sudah sampaikan bahwa ini mungkin pertama di marga di Indonesia. Mudah-mudahan ini akan jadi contoh untuk semua marga lain. Dan juga kita tidak akan tertinggal terus, kita akan lebih maju lagi dan kita akan mencakup seluruh marga Chang bukan hanya di Indonesia saja, tapi Malaysia, Singapura, juga di tempat lain ya, apalagi di Taiwan, Jungko bisa ikut karena Zoom meeting ini tidak terbatas negara harus di mana. Selama di sana ada handphone itu udah bisa mengikuti acara Zoom meeting ini. Jadi untuk bertemu dengan semua saudara-saudara kita yang semarga. Demikian, mudah-mudahan semua Zoom meeting ini bermanfaat untuk kita. 这个平台我们利用最好的manfaat ya. Semua supaya marga Chang lebih kompak lagi dan lebih maju lagi. Demikian, terima kasih. Oke, kita akhiri ya. Sisi semuanya ya. Bye-bye.